Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Dila. Ya memang bener ngene, dunia ini panggung sandiwara. Ini dulu ada judul lagunya gitu. Ini dinyanyikan oleh kalau tidak salah ini penyanyinya Ahmad Albar, Poen Aswan. Nanti kita nyanyikan untuk mengungkapkan semuanya. Dan ini sang pengarangnya itu, panggung sandiwara itu, ini benar-benar luar biasa. Ini coro seperti misalnya dek yang punya kitab-kitab itu, ya ini yang dinamakan nabi atau rasul yang mengarangkan sebuah kitab atau mengarang Al-Quran. Betulnya dia diwahyukan yang bisa dirangkai lewat lagu. Makanya kalau di Islam itu, kalau Al-Quran itu, ya ini sesuatu komposisi atau suatu penciptaan, tidak ada yang menyalahkan. Dari gaya bahasanya di Al-Quran itu tidak ada yang mengalahkan. Seakan kan itu kan senjatanya Nabi Muhammad gitu. Dimana orang-orang semuanya kalah hanya dengan diplomasi lewat syair-syair itu tadi. Nah, di dunia nyata, di dunia yang sekarang ada pendekar syair berdarah. Dengan syair-syairnya dia bisa melumpuhkan orang-orangnya. Ada yang penari-penari itu, ada yang diisyaratkan seperti itu. Penyanyi juga seperti itu. Ini benar-benar real. Dunia ini memang panggung sandiwara. Kita ini hanya pemeran saja. Siapa yang memerankan? Yang memerankan ya sang ngembing dadi sehingga urip juga. Jadi jika cukup iku cara ngono sing gawe ya Gusti Allah, sing nguripi ya Gusti Allah, semuanya Gusti Allah. Kita hanya menyaksikan saja. Sehingga kalau di semua agama itu ada persaksian dulu. Kalau di Islam itu persaksian, kita syahadat dulu. Kalau mau Islam baru dikatakan dengan apa ya, mu'alaf. Orang pertama itu harus bisa bersyahadat dulu, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah, baru masuk Islam. Ngerti? Sama. Dan itu kita perjanjian kita. Kalau sudah kita menyaksikan, kalau tidak menyaksikan ya belum sah. Persaksian yang benar yang mana? Nah ini yang belum, yang orang-orang tidak semua orang tahu. Hanya orang-orang tertentu yang persaksian itu syahadu alla ilaha illallah. Dengan tangannya kalau sholat itu seperti ini, ngacung, menyaksikan bahwa Tuhan itu satu. Tapi masuk sampai di sini kan dengan syahadu Allah itu menyaksikan bahwa Tuhan itu hanya satu, esa. Sementara kata-kata saja sama artinya, yang dimaksud esa sama satu itu satu, tapi tidak sama ya pengertiannya kalau dijabarkan lebih dalam itu. Nah, panjenengan sudah menyaksikan. Nah, itu loh. Kita kembali lagi ke sebuah lagu. Pengarangnya itu ini seorang apa ya namanya? Si ngarang lagu apa jenenge? Nah, itu loh. Ini juga dia bukan sembarangan ngarang lagu itu nggih. Dengan melihat dunia ini, dengan membaca alam semesta ini, layarnya ini kita yang membaca. Kita punya rasa kan, kita bisa membaca lagu cinta, ya sedih biasanya. Jadi jangan salah ketika kita membuat lagu, kita meresapinya sesuai dengan yang intisarinya lagu tadi. Sari ini gampang, sari ini intisarinya, sarinya sari. Maka kita bisa masuk alam bawah sadar dan terjadi beneran. Itulah seorang drama, seorang pelakon penyanyi. Kalau dulu itu ada nyanyi pulangkan saja aku pada ibuku atau anakku, nah gitu, atau ayahku kan itu ada nyanyi dulu. Nah jangan dikira ketika benar-benar kita menghayati arti sebuah lagu ini maka akan terbawa dan jadi kenyataan. Karena saking menjiwai, ada kita tanamkan, berarti itu kita hidupkan lagu itu nggih. Di sini bisa semakin orang sampai menangis. Itulah yang orang tidak paham. Karena kalau dulu kan ada dilarang melihat sebuah film yang bersedih-sedih, film apa itu jenenge, film desa nih. Dulu pernah dilarang seperti itu sampean. Saking orang Indonesia itu saking menjiwai, senangannya menjiwai drama-drama seperti itu.
dilarang sama negara. Nah, yang soal panggung sandiwara tadi, itu, dunia ini panggung sandiwara, mengapa kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara, kan di sandiwara lagi, masih sandiwara lagi, sudah sandiwara. Jadi kalau kita sandiwara sesuai lagu itu, kita harus bisa perankan dirimu masing-masing seperti itu. Yang jadi bos jadikan bos, layaknya bos. Bos yang sebenarnya dia bos itu bisa ngebosi orang-orang sekelilingnya. Siapa yang diketemui, semua orang dia dapuk seorang yang bos yang luar biasa. BUS, bos itu ngebosi bos. Ada istilah juga bos itu wetenge gendut, artinya kan berlimpah, kekayaan di situ ada di semuanya. Ketika kita menyematkan kata bos itu pada diri kita, ya kita harus dapuk bos itu, ya gak medit ya, gak lu. Kita harus luman, ya ngebosi, namanya juga bos. Ngebosi itu, misalnya kita di warung, kita yang membayari. Nah, kita mengajak teman-teman kita membayari. Sing bayari itu jenenge bos, betul no? Ketika dibayari, lah itu yang termasuk berlimpah, dan itu kata-kata bos itu juga suatu doa akan terjadi. Sifatnya itu yang kita lakukan itu, apalagi itu barcode yang kita buat. Nah, jadi bos itu yang disematkan kata bos itu, kita membuat barcode-nya alam semesta ini dengan memberi, dengan keberlimpahan. Ketika kita ketemu orang, ketemu siapapun, ketemu apalagi kepada orang yang di bawah kita, orang-orang yang minus, ya kita harus dapuk itu. Kalau kita sudah mencematkan nama bos pada diri kita, yaitu ya sejatinya gak diceluk bos tapi mau wedit halah, ya jangan, lebih baik jangan. Sama ketika kita disematkan namanya ini seorang nabi, ya tingkah lakunya mesti seperti itu. Itu pun kalau dikisahkan di kitab-kitab ya mesti salah juga. Akhirnya bertobat kan gitu. Tidak ada jalan lain, jalan keluarnya pasti harus bertobat. Dikisahkan nabi-nabi itu, misalnya Nabi Yunus yang ditelan ikan itu, apa? Karena kesalahannya, karena memakan buah kuldi. Apa yang dimakan buah kuldi? Mutung. Gara-gara mutung tok dikasih perintah, seorang rasul itu cara ngono menyampaikan wahyunya dari Tuhan itu untuk umum, untuk umatnya. Tapi dia mutung, nek wong Jawa ngarani metotok. Akhirnya ditinggal. Nah, itulah di situ disebutkan dia juga keluarnya ya karena penuh kesadaran bahwa dirinya bersalah, dirinya seorang yang dolim. Kalau tidak salah itu doanya itu la ilaha illa anta gitu subhanaka ini kuntu minal, kalau nggak salah ini ya. Intinya ya Tuhan, saya selama ini dolim. Terus juga ingin bahkan kok tangga, akhirnya dimasuk ke dalam kegelapan. Jadi itu kegelapan dimakan ikan pun itu sesuatu kegelapan. Kegelapan, sehingga caranya tidak ada jalan lain ya kecuali kita merenungkan diri, kita diam, merenung, ada apa sampai aku dimakan ikan iki nok jero kene. Kita bisa keluar. Nah, keluar itu kalau kita bisa benar-benar bertobat, mengakui salah, oh iya wes aku dolim ternyata, aku salah, terus kata ulangi lagi, terus menengahi. Bertapa juga di sana. Di sana juga bertapa juga. Kalau disyaratkan Nabi Muhammad pun bertapa di Gua Hiro. Nah, itu Nabi Yunus ya bertapa juga di sana. Siapa yang menunjukkan tempatnya? Siapa yang membuat tempatnya? Ya alam semesta ini. Kita dipaksa bertopo, dipaksa bertapa. Akhirnya masuk ke dalam dimakan ikan itu tadi karena kesalahan kita. Kalau orang Jawa akhirnya terprosot mendapat masalah, mendapat karma kita, akhirnya masuk ke jurang. Nah gitu loh. Soro nek wong di dunia yang sekarang ini sama. Kita akhirnya bermasalah. Dan akhirnya di penjara, kan itu sama. Dari kegelapan kan
Dan orang-orang salahnya kan ketika masuk penjara, kalau dunia yang sekarang tuh ya, ketika kita masuk penjara itu tidak bertobat. Ya banyak juga sih orang yang karena di penjara akhirnya bisa bertobat, bisa menikmati, akhirnya kaya raya. Dulu juga ada seorang ustadz yang berkali-kali di penjara, lalu ketika di penjara dia merenungi, akhirnya bisa keluar. Akhirnya keberhasilan gara-gara di penjara itu. Tapi karena tingkah lakunya yang tidak mencerminkan juga, dia tidak bisa memetik itu, akhirnya nungsep lagi. Ada sesuatu pernah terjadi ya. Nah itu juga kegelapan. Kita harus sadar. Karena semua ini ya memang sandiwara, ya itu juga kegelapan. Kita harus sadar dimasukkan. Kenapa? Karena kita salah. Kalau kita di sini, ya kita di penjara itu karena kita salah. Dan belum seberapa nggih, nek di penjara sing di logika di nyata ini kan memang karena kita harus disidang dulu. Disidang dulu akhirnya terbukti salah. Tidak ada pembelaan, tidak ada akhirnya didok, oke dihukum bro. Nah itu loh sama. Kalau kita sudah mengakui, itu bisa dikeluarkan. Kita kembali lagi ke yang tadi sandiwara. Jadi jangan sandiwara lagi. Karena kita sudah bersandiwara, bos ikuti aja. Jadi apa peranmu sekarang? Karena saat ini sing gawe sandiwara ya Gusti Allah. Sing memerankan itu ya Gusti Allah. Sing nanti ketika kita menjadi baik ya Gusti Allah, menjadi elek ya Gusti Allah. Diwalik grembeng ya sakarepe Gusti Allah. Sing dadi ya dheweke. Sing gawe ngono ya dheweke, sing mau wujud juga dheweke. Ya kita hanya menyaksikan saja. Seperti dalam konteksnya kita ini hanya menyaksikan saja. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kauwahbe Gusti Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya menyaksikan bahwa Muhammad itu utusannya. Utusannya dikirim ya, juga Gusti Allah berkehendak ya dengan utusannya itu, Nur Muhammad itu loh. Siapa sejatinya Nur Muhammad itu? Yaitu utusan Gusti Allah. Sejatinya kan dia. Ya kabeh Gusti Allah. Jadi tidak ada siapa-siapa. Enak Gusti Allah tok. Gusti Allah tok wis. Sandiwara. Nah, itu loh. Sing ngarang lagu, kira kira. Nah, namanya judulnya kan juga lagu sandiwara laganya. Yang mengarang itu ya juga blind. Dia bahkan ya podo nek wong dunia perdukunan, dunia spiritual, dia mendapatkan pencerahan, dia mendapatkan insting atau sesuatu lah. Ini digambarkan kalau di situ itu malaikat yang memberi. Kepintaran kita itu yang muncul itulah yang malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Sehingga kita dapat, misalnya seorang spiritual itu, misalnya ada orang dukune ada pasien, ada ngarani sakarepe lah wong ngarani. Ketika datang lalu dia datang ya, lalu dikasih tahu. Lah ini mendapat pencerahan. Kita memberitahu itu mendapat pencerahan. Oh, kamu jangan seperti ini. Oh, ini seharusnya seperti ini. Oh, ini karena ini ngoten lho. Nah, ngoten lho. Nah, itu ya. Nah, ini memang ada suatu kisah kemarin nih yang seperti itu. Ini bentuk pencerahan ya, nek ngarani kecerdasan bila bingung nek ngarani iki. Berarti dapat pencerahan Gusti Allah, itu mendapatkan sesuatu itu sehingga kita bisa menyelesaikan masalah orang-orang. Nah, itu bisa juga di barcode nggih. Aku adalah kelimpahan, aku adalah jawaban bagi semua orang. Aku adalah ngoten lho. Itu membuat barcode-nya. Kalau kita tumpuk terus-menerus kita barcode. Kalau di kita sih memang ada sarannya nggih, syaratnya melek tok saja nih. Cuman melek apalagi yang bisa melek semalaman full dari matahari tenggelam sampai matahari mau terbit fajar, sampai fajar gitu. Itu kemarin kita baru mendapatkan dari guru saya gitu. Selama ini sih sudah latihan mereka. Ini bisa luar biasa katanya. Gitu. Tadi ngarang lagu gitu. Tadi cari mana cari? Nah, dari lagu sandiwara itu saja gitu. Panggung sandiwara gitu dunia ini.
yang dinyanyikan Ahmad Albar itu. Nah, ini bukan suatu kebetulan gitu. Ini memang bukan sing mengarang lagu itu ya bukan orang-orang biasa, ndak bisa orang-orang biasa. Ngoten. Dia punya sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Sama seperti Nabi juga gitu, tidak dimiliki orang lain. Wali-wali juga gitu. Ngoten. Nah, tinggal di mana bidangnya, ngoten. Untuk menyampaikan ini juga berdakwah juga. Nah, sementara ada sebagian suatu komunitas ini, oh ini kalau nyanyi gak oleh, haram, dosa, ngono. Apalagi enek ecek-eceke, apalagi enek gambuse, apalagi enek dan lain-lain ngoten. Dia yang mengharamkan, ya bukan sing asline ya ndak masalah. Bah joget-joget, bah dangdung-dangdung. No. Sepanjang ini kebenaran, ya kita baik-baik saja. Yang di dandung-dandung karaoke itu ya bila perlu ya sama ngono. Kita menyebarkan itu, kita di sisi mana mengikutinya ngono. Seorang yang jelek-jelek ya itu isyaratnya kan, kalau diisyaratkan itu kan apa, dajjal, setan kan gitu nggih. Sama. Setan ya malaikat padha ae, setan itu ya Gusti Allah yang jadi. Yang dikutuk Tuhan itu sama, itu juga Tuhan itu sendiri ngono. Mosok itu salah kan? Justru ini dikisahkan kalau di salah satu kelompok itu ya setan itu malaikat yang paling patuh, paling hanya karena kesombongannya dijatuhkan itu kan sandiwara biar kita tahu juga ngono lho, sandiwara ngono nyokat kon dadi sumbung yo engko tak dadekno nduk ngono, tak cap brandmu, tak cap setan. Nah, biar untuk contoh orang-orang bacalah Iqra. Nah, tapi orang-orang kan salah paham. Kalau masalah ini kita tidak bisa berdebat kayak gitu. Hanya satu konten saja sandiwara ini. Kita akan kemana-mana. Ini stop di sini biar nggak salah paham ya, sedikit saja ya. Nanti kita teruskan lagi yang tadi itu sandiwara, penyanyinya itu, pengarangnya itu seperti apa. Oke, ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.